warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Damarenta, NIM 19059107. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Asuransi Kendaraan Bermotor. Yang pertama ada konsep asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Polis asuransi kendaraan bermotor. Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor, selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus terhadap syarat khusus tersebut. Yang pertama seperti wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor, pembayaran premi, pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung. Lalu kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian. Lalu ada perselisihan dan arbitrase, dan berakhirnya asuransi kendaraan bermotor. Terima kasih kepada Sri Damarenta. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang risiko asuransi pada risiko kendaraan bermotor dan preminya. Yang pertama yaitu pembayaran premi. Agar risiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan terlebih dahulu. Jika premi dibayar dalam waktu atau tidak dibayar dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Risiko yang tertanggung atau risiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari dua jenis, yaitu kerugian dan kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Penanggung memberikan pergantian kepada tertanggung. Yang pertama yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan disebabkan oleh, pertama yaitu tabrakan, selanjutnya perbuatan jahat orang lain, yang ketiga pencurian, selanjutnya kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor, selanjutnya sembarang petir, selanjutnya yaitu kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam butir pertama dan disebabkan lainnya selama penyeberangan dengan kapal feri atau alat penyeberangan resmi lain. Selanjutnya itu kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya itu biaya wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel. Selanjutnya itu tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor. Selanjutnya itu biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggungan gugat tertanggung yang lebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sri Damarenta. Lalu yang ke materi ketiga yaitu mengelola asuransi risiko kendaraan bermotor. Yang harus dilakukan untuk mengelola risiko pada asuransi kendaraan bermotor yaitu yang pertama menghindari risiko. Untuk mengelola risiko dengan baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari risiko yang ada. Lalu ada mengendalikan risiko. Tahap selanjutnya yaitu mengendalikan risiko yang ada dengan alat-alat atau peralatan yang dapat membantu mengurangi risiko. Lalu dilanjutkan dengan menunda kegiatan yang bisa menunda risiko yang akan muncul dari kegiatan tersebut. Lalu mengalihkan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membayar premi atau sejumlah dana kepada perusahaan asuransi, sehingga jika terjadi kecelakaan atau hal yang merugikan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.